Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun, kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu, Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekali ini saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update.
Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam. Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian Jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu Jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam.
Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun. Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran saat pemeriksaan kliennya merasa situasi di ruang penyidik begitu mencekam. Kala itu Kusnadi juga diperlakukan kurang baik oleh penyidik KPK seperti dibentak pada saat diinterogasi dalam kasus Harun Masiku tersebut. Adapun sebelumnya Jaksa KPK mengatakan bahwa penyidik KPK gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka Harun Masiku karena Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi agar merendam telepon genggam.
Perintah itu diberikan Hasto Kristianto ke Kusnadi pada Juni 2024 saat KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dalam perkara tersangka Harun Masiku. Kemudian jaksa mengatakan pada 10 Juni 2024 terdakwa Hasto bersama Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Jaksa melanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Oleh karena itu, penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik Hasto dan Kusnadi. Namun, kemudian penyidik tidak menemukan informasi terkait Harun Masiku dari telepon genggam milik Kusnadi. Atas hal itu, jaksa mendakwa perbuatan Hasto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Hasto merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai informasi dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang masih berstatus buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Staf pribadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyangkut penyitaan sejumlah barang saat Kusnadi diperiksa oleh KPK terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW calon anggota DPR RI Harun Masiku. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyatmo, menjelaskan bahwa pra-peradilan itu terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK. Ia juga menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menunjuk Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Jadwal sidang perdana pra-peradilan Kusnadi itu akan digelar pada 24 Maret mendatang. Adapun terkait hal ini, jauh sebelumnya Kusnadi pernah mengaku diintimidasi oleh penyidik KPK bernama Kompol Rosa. Rosa diduga melakukan intimidasi dan perampasan barang milik Hasto Kristianto dan Kusnadi, yakni berupa buku catatan partai serta ponsel. Saat itu Kusnadi ikut dalam rombongan yang mengantar Hasto ketika menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan. Kusnadi lalu didekati oleh Rosa yang membisikkan bahwa ia tengah dicari dan dipanggil oleh Hasto. Kusnadi yang tak sadar akhirnya mengikuti Rosa dan naik ke lantai atas gedung KPK. Di sana Kusnadi mengaku diintimidasi dan digeledah. Selain itu barang-barang pribadi miliknya dan Hasto turut disita. Padahal Kusnadi bukan merupakan objek pemeriksaan pada hari itu. Sebelumnya Kusnadi juga pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 28 Juni 2024. Permohonan perlindungan yang diajukan Kusnadi itu buntut penyitaan sejumlah barang pada saat proses pemeriksaan kasus Harun Masiku oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Kusnadi yang memakai baju batik berwarna coklat tampak hadir didampingi oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Terkait hal ini, Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kusnadi mengajukan perlindungan lantaran merasa terancam hingga menimbulkan rasa takut usai diinterogasi dan disita sejumlah barang miliknya oleh penyidik KPK saat pemeriksaan kasus Harun.
Selain itu, Kusnadi disebut merasa khawatir akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meski pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku. Petrus menjelaskan rasa takut yang dialami Kusnadi itu hadir lantaran Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.